Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun Anda berada, kembali kita berbincang-bincang. Kali ini kita akan membicarakan kembali Pulau Rempang. Bersama kami di sini hadir Pak Dwi Cahyo Swasono SHMH. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Dwi? Alhamdulillah. Di sebelah kiri saya hadir Bung Wahyudi Almaroki. Sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, beliau sudah datang ke Pulau Rempang, sudah investigasi di sana. Nah, maka kemudian kita akan mendengarkan apa yang beliau bisa sampaikan kepada kita. Silakan Pak Dwi Sasong Pak Saim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perjalanan kami tim, sebenarnya tim ini diinisiasi oleh Partai Umat, ya, diinisiasi oleh Partai Umat. Terus kemudian dibentuklah satu tim yang bernama Forum Peduli Umat untuk Rempang Batam. Nah, setelah itu kita membuat satu surat kepada Menteri Menko Polhukam, ya, Menko Polhukam. Terus kemudian kita memohon supaya dibatalkan rencana pembangunan di sana, dibatalkan. Intinya itu, kalau memang dipaksakan untuk dibangun, kita minta supaya hak-hak rakyat dipenuhi. Dipenuhi dalam arti bukan sekedar dipenuhi, tapi memang mempunyai nilai manfaat untuk masyarakat Rempang yang digusur itu. Nah, setelah itu hari berikutnya kami berpikir, wah ini harus berangkat nih, nggak bisa nggak nih, harus berangkat ke Batam. Ya, kita akan masuk ke daerah Rempang yang memang akan digusur oleh pemerintah. Nah, kemudian sampai di Rempang itu Pak? Ya, sampai masuk di titik-titik Rempang sampai. Itu? Jadi kami pada waktu itu membentuk forum ini, kemudian forum ini diketuai oleh saya sendiri dan beberapa anggota, jumlahnya 9 orang. Tapi yang berangkat pada waktu itu nggak sampai 9 orang. Lalu kami menuju ke Rempang, ada satu desa, tanggal 18 itu kami menuju satu desa, dan di sana kami bertemu dengan warga, kami kumpulkan warga dalam satu masjid, kami dialog terbuka di sana, kami melakukan investigasi terhadap kepemilikan, terus kemudian kami juga melakukan investigasi terhadap masyarakat di sana yang paling tertua tinggal di sana, dan kami dapatkan bahwa di sana itu, di satu desa ini sudah 6 keturunan. Yang ketemu saya adalah keturunan yang generasi ke-6. Generasi ke-6, berarti sudah ratusan tahun ya. Kalau kita mau hitung, sudah ratusan tahun. Kalau satu orang umurnya 50 tahun atau 60 tahun kalikan 6 gitu. Kalikan 6 kan kira-kira seperti itu, ya. Nah, dari sana terus kami melihat surat untuk membuktikan bahwa kebenaran masyarakat di sana adalah masyarakat yang sudah lama tinggal di sana. Saya diberikan satu surat, kita random aja pada waktu itu ya, kita minta salah satu warga, diberikan satu surat, kalau banyak orang mengatakan letter C, atau surat keterangan begini, lah, ya surat keterangan lah gitu ya, hanya dari kepala desa, yang menerangkan bahwa warga atas nama di surat itu sudah generasi yang terdahulu ya, itu diberikan hak untuk mengelola, hak untuk mengelola lahan tersebut dengan batas, disebutkanlah batas-batasnya, luasnya kurang lebih sekitar 200 meter kali
kurang lebih 300. 200 kali 300. Itu satu orang atau Satu orang itu. ya? Satu orang. 200 kali 300 meter persegi. Berapa hektar tuh? Ya. Coba ya. Cukup luas memang. Nah, tanah-tanah ini kemudian karena berkeluarga tentu terbagi-bagi kan? Dipecah-pecah. Dipecah-pecah, terbagi-bagi. Bagi-bagi sama mereka. Masing-masing tentu Makin kecil jumlahnya. dapat yang Iya. makin kecil dan masing-masing memegang letter C. Ya. Gitu loh, untuk mengelola lahan ini. Dari desa tersebut, saya menyimpulkan bahwa Desa apa itu Pak kalau masih ingat? namanya memang Desa Rempang. Oh, Desa Rempang. Iya. Ya, kepala Desa Rempang yang tanda tangan itu yang pertama ya, desa yang pertama yang saya kunjungi. Tadi dibilang apa dapat surat 200 kali 300. Iya, betul. Jadi dikeluarkan 250 meter kali 1000, maaf. 250 meter kali 1000 meter. Di dalam surat ini. Dikeluarkan 15 Oktober 1984. Ada satu surat juga di sini dikeluarkan. Jadi ada 2 surat. Dikeluarkan tahun Januari 1997. sebelum reformasi ya. Jadi ada surat ya. Yang tadi dikeluarkan tahun 84. 84, surat yang pertama, terus kemudian yang kedua dikeluarkan 1997. Di Rempang juga ya, ini yang pertama Desa Rempang. Penduduknya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak gitu, penduduknya. Tetapi mereka sudah ratusan tahun tinggal di situ karena generasi ke generasi. Iya. Makam-makam orang tua mereka semua ada di sana. Buyut-buyut mereka tuh semua ada di sana, dimakamkan di sana gitu. Kemudian saya tanya, kalau pemerintah melakukan pembangunan di daerah warga di Rempang sini, keberatan nggak? Warga di Rempang sini, saya tanya begitu. Mereka jawab tidak. Tidak keberatan sepanjang mereka itu masih bisa hidup dengan kehidupan sebagai seorang nelayan. Sebagaimana biasanya. Sebagai biasanya. Satu itu. Kedua, diberikan tempat tinggal yang layak. Sekarang mereka kan rumahnya besar-besar. Karena apa? Ya. Satu keluarga kan. Luas. Ya, tiba-tiba kalau mau dipindah ke apartemen yang kecil kan nggak cukup. Kalau katakanlah si kepala keluarga ini punya anak sampai anaknya Banyak di sana ya? kan rata-rata lumayan banyak. Ya. Harus tinggal di apartemen, katakanlah paling banyak apartemen 2 kamar. Pasti sempit namanya apartemen. Bukan apartemen, kalau istilahnya apa? Rusun lah ya gitu ya. Rusun. Rusun kalau di sana. Mungkin kalau apartemen mewah gitu ya. Keren ya. Konotasinya mewah gitu. Ini rusun. Mereka pindah ke sana. Mereka sudah tahu nggak mungkin nih gitu. Untuk pindah ke sana. Berarti kan pemerintah di dalam merelokasi mereka itu kan tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka kan berharap relokasi, tapi mereka bisa melaut sebagai seorang nelayan, Ya, sebagai mata profesi, pencarian profesinya sebagai seorang nelayan yang sudah digeluti Puluhan tahun. ratusan tahun, Ratusan tahun. bukan Nenek puluhan moyangnya. tahun, ratusan tahun sudah turun temurun kan. Ya. Iya, 6 generasi. Kemudian direlokasi ke daerah yang mereka tidak bisa melaut, mereka harus berkebun, mereka nggak punya keahlian itu. Bukannya keahlian, apa kebiasaannya beda juga. Kebiasaan juga beda ya. Seharusnya pemerintah kan memikirkan ini semua kan, tidak main bedol aja gitu loh. Kalau main bedol aja ya akhirnya pasti akan terjadi perlawanan. Mereka tidak apa keberatan ya. Investor masuk ke sana mau bangun apa silakan. Malah mereka tuh merasa ada apa namanya semacam ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan pekerjaan di situ ya ketika nanti dibangun pabrik atau bangun apa untuk cucu-cucunya bisa ya kan anak-anaknya yang baru tamat sekolah bisa masuk di sana itu kan
satu keuntungan. Mereka bicara seperti itu. Tapi pada saat mereka dipindahkan ke tempat yang baru, mereka minta dipikirkan kelayakannya gitu. Jadi mereka sebetulnya tidak keberatan ya kalau saya melihat itu. Tapi yang prioritas kalau mereka boleh minta, mereka ingin bertahan di situ. Artinya daerah yang diberikan itu biar aja kasih kami, silakan pembangunan jalan. Tapi kami jangan, itu alternatif ya. Alternatif yang pertama yang mereka minta. Alternatif kedua tadi relokasi tapi yang layak dan mereka masih bisa melaut. Iya. Seperti itu. Nah, desa yang kedua yang saya datangi Sembulang. Sembulang itu masih di Pulau Rempang. Rempang. Belum ke Galangnya ya? Masih di Rempang ya? Masih di Rempang. Ya. Di pinggir pantai. Semua di bibir pantai mereka ya. Semua di bibir pantai. Jadi di desa Sembulang. Memang nelayan biasanya di bibir pantai. Iya, rata-rata di bibir pantai memang. Mereka pun sama. Pendapatnya mereka sama dengan apa namanya? Yang di dengan Rempang yang tadi di ya, Desa Rempang. Desa Rempang itu sama. Pendapatnya mereka sama. Intinya mereka sama pendapatnya. Ya. Nah, terus kemudian mereka juga sudah tahu bahwa desa mereka ini 16 titik ini adalah desa atau di sana disebut Kampung Tua. Kampung Tua. Nah, Kampung Tua ini sudah di SK-kan oleh Bupati atau wali kota dulu. jadi ada surat keputusan Wali Kota Batam Ya. nomor 105/HK _3 Romawi tahun 2004 tentang penetapan perkampungan tua di Kota Batam. Itu sebagai apa penetapannya itu? Penetapan sebagai kampung tua di Kota Batam yang tidak boleh Oh, sebagai cagar budaya atau sebagai cagar budaya? ya semacam cagar budaya lah budaya. atau perkampungan yang perlu dilestarikan karena punya nilai sejarah. Ya. Itu ada 16 titik, 16 kampung ya. Itu ya antara lain Tanjung Kertang, Rempang, Kate, Tebing Tinggi, Blokeng, Mogak, Pasir Panjang, Pantai Melayu, Tanjung Kelingking, Sembulang, Dapur 6, Tanjung Banun, Sungai Raya, Si Jantung, Air Langka, Kampung Baru, dan Tanjung Pengapit. 16 titik. 16 kampung. Itu 16. sudah di-SK-kan oleh wali kota. Sudah di-SK-kan oleh wali kota. 1984. 2004. Oh, malah 2004. 2004. Oke. Nah, berarti kan ini masuk kepada Cagar budaya. perkampungan yang harus Lindungi. dilindungi karena punya nilai Nilai sejarah. Gitu. Nah, ini semua kan ditabrak oleh pemerintah pusat. Artinya mereka mengabaikan kalau memang demi investasi yang seperti apa sehingga mereka kok mengabaikan Faktor sejarah. faktor segala sejarahnya, ya kan? Kemudian oleh wali kota sudah ditetapkan sebagai kampung tua, ya. Terus kemudian mereka belum diberitahu sebelumnya atau diajak bicara secara sungguh-sungguh. Artinya mereka baru dapat informasi itu sudah lama bahwa ini mau digusur. Tapi itu informasi mereka terima sekitar tahun 2004-an lah. 2004. Iya. 2004. Terus muncul lagi di tahun 2000, ada yang bilang tahun 2007 muncul lagi isu itu. Tetapi mereka belum pernah diajak bicara secara serius. Ya. Belum pernah. Jadi cuma isu aja yang dikembangkan di sana. Isu Jadi disampaikan langkah-langkah di sana. persuasif itu nggak ada ya, Pak Dwi? Apa? Langkah-langkah persuasif untuk melakukan pemindahan dan seterusnya itu? Ya artinya pemerintah tidak membangun dialogis Ya. untuk masyarakat di sana. Sehingga mereka bisa terima apa yang pemerintah programkan gitu. Mereka sudah bilang kok, kami tidak keberatan sepanjang hak kami diberikan. Jadi kami tidak lagi nanti dipindahkan, tetapi kami dipusingkan dengan mata pencaharian, ekonomi kami terganggu, pendapatan kami terganggu.
tempat tinggal kami tidak nyaman. Ya, sekarang kan mereka walaupun di pinggir pantai dengan rumah yang tidak terlalu bagus ya menurut saya. Rumah-rumah nelayan kan nyaman dia. kita lihat, tapi nyaman. Tapi ternyata begitu saya masuk pun di dalam rumahnya, walaupun dari luar kelihatannya tidak bagus, tapi begitu kita masuk ke dalam, memang nyaman. Bersih rumahnya, bersih. Ya, dan untuk ukuran di sana ya cukup lumayan besar dengan keluarga yang besar. Ya. Itu yang harusnya juga dipikirkan oleh pemerintah. Artinya kalaupun mau melakukan tindakan, mereka semestinya lebih baik dari yang sekarang harusnya gitu. Harusnya lebih baik dari Iya, sekarang. Bukan malah lebih susah dari yang Iya, sekarang. jadi bukan istilahnya bukan ganti rugi, ganti untung dong. Tapi Pak, ganti rugi ya rugi. dengar-dengar kan malah belum ada ganti rugi sama sekali atau belum ada pembicaraan untuk apa ganti rugi berapa dan seterusnya, mereka di mana dan seterusnya, kan belum sampai ke sana. Pembicaraan yang disampaikan pada waktu itu melalui perwakilan Ya, itu sudah. kesepakatannya belum nyampe. Tetapi perwakilan ini ternyata tidak memenuhi unsur perwakilan. Artinya perwakilan yang diambil di dalam pertemuan, menurut informasi mereka ya, Ya, hanya ada beberapa orang. Padahal kan banyak kampung. ya, Nah kemudian mereka dapat informasi di ruangan itu kenapa banyak orang. Ternyata orang itu adalah orang yang lain. siluman. Orang siluman yang bukan dari kampung yang berhak untuk mewakili. Yang mewakili hanya beberapa orang. Itu informasi mereka. Ya, Sehingga mereka datang loh. Kok saya nggak kenal. nggak kenal, gitu loh. Siapa ini gitu? Kenal ya beberapa orang. Mestinya kan dipenuhi dalam ruangan itu adalah perwakilan dari 16 kampung itu. titik kampung ini. Ya. Nah, sehingga mereka curiga, wah ini rekayasa. Ini ada apa namanya? Ada sesuatu yang akan direkayasa untuk mereka. Dan mereka setuju. Yang hadir itu mayoritas itu setuju. Ah, itu yang dijadikan dasar bahwa masyarakat setuju begitu ya. Masyarakat setuju. Padahal bukan mewakili. Padahal bukan dari Padahal bukan dari perwakilan mereka. Orang lain. Orang lain. Tapi memang ada, hanya nggak banyak. Hanya beberapa orang. Sehingga mayoritasnya tetap yang setuju gitu ya. Mayoritasnya tetap yang setuju. Ini kan nggak bener nih. Ya. Ya. Ini belum kita verifikasi, tapi ini pengakuan dari warga di sana. Oke. Ya, tapi gini Pak Dwi. Jadi kalau berita di luar, selain dari tadi yang pengamatan langsung dari panjenengan, yang terjadi itu sebagaimana di media itu kan sesuatu yang luar biasa. Terjadi pemaksaan gitu. Kemudian ada yang mengatakan ini relokasi tapi menjadi invasi. Sebenarnya bagaimana Pak Hakim terkait dengan berita-berita itu? Saya pikir itu benar ya. Bagaimana tidak benar? Karena yang diterjunkan di sana itu bukan tim untuk Negosiasi. Atau penjelasan ya, Ya. untuk sosialisasi. Kenapa dikatakan menjadi invasi? Karena yang diterjunkan bukan tim untuk negosiasi, tetapi yang diterjunkan di sana adalah mereka pasukan-pasukan yang berseragam. Yang sebagian dipersenjatai, ya sebagian juga tidak ada yang dipersenjatai, tapi sebagian juga ada yang dipersenjatai. Kalau orang awam kan nggak tahu senjata itu untuk apa? Lontar gas Air air mata ya, apa sih peluru gas air mata ya, itu ya. Itu kan dengan senjata model kayak laras panjang. Kalau kita lihat khawatir. modelnya. Kalau sana mana tahu itu senjata pelontar atau tidak kan mereka nggak tahu. Yang mereka lihat dan saya lihat sendiri, memang mereka pakai senjata laras panjang. Ya kalau di media itu kan nampak dengan rompi lengkap. Dengan rompi lengkap, iya. Itu kan, itu bukan negosiasi kalau itu sebenarnya. Itu bukan negosiasi. Kalau negosiasi dengan mereka tidak menghadirkan pasukan-pasukan seperti ini Jadi harusnya. ini mempertegas Pak Dwi, apa yang tadi Pak Dwi sampaikan, ada skenario yang akan dimainkan di sana gitu. Kira-kira motif apa ini Pak Dwi? Ekonomika, sebagaimana yang ramai di luar itu? Kami tim dari forum ya, peduli umat untuk Rempang dan Batam ini, untuk Rempang Batam. Kami sebenarnya tidak anti apa namanya investasi ya. Proyek strategi nasional.
ya proyek strategi nasional PSN itu ya, tidak anti itu. Kami dukung gitu. Kami pun dukung, masyarakat di sana pun dukung. Itu langsung saya dengar dukung. Persoalannya kami pun tahu bahwa ini untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi di sana. Taraf hidup ekonomi secara nasional. Berdampaknya kan begitu. Ya. Tetapi jangan dong dengan alasan bahwa ini adalah untuk PSN ya, kemudian investor-investor yang masuk diberikan kebebasan seenaknya ya sehingga bisa menggusur sana sini. Kan bukan seperti itu. Apalagi kalau dibilang kan sebenarnya kebutuhan lahannya tidak banyak seharusnya kan. Kebutuhan lahannya tidak banyak dan di sana di Rempang itu masih banyak lahan-lahan yang kosong. Nah, iya. Kenapa tidak menggunakan lahan kosong malah Kenapa tidak? Ada apa gitu loh? Gitu. Kan pertanyaannya seperti itu. Dan siapa lagi gitu? Karena 17.000 itu kan bukan luas yang Ya. kecil gitu. Ini untuk kepentingan Siapa saja yang akan ke sana itu? untuk kepentingan siapa? Apakah benar untuk kepentingan Nasional. investor atau untuk kepentingan nasional gitu? Nah ini kan kita harus lacak terus ini Ya. hal-hal seperti ini. Karena kalau kita melihat sekarang kita bicara kedaulatan lah, ya. Kedaulatan suatu negara itu di mana nanti mungkin Ustadz Wahyu bisa menjelaskan itu. Di mana kita berada di dalam negara sendiri, gitu. Kita merasakan kenyamanan dan keamanan di dalam negara kita sendiri. Tetapi kalau kita bicara gembar-gembor untuk mempertahankan kedaulatan, sementara rakyat Tidak berdaulat. tidak berdaulat, merasa tidak nyaman, Ya, terintimidasi. merasa terintimidasi. Bahkan merasa terancam kehidupannya. Bahkan merasa terancam kehidupan. Mana lagi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Padahal baru merdeka 78 tahun peringatan Agustus kemarin. Baru juga peringatan kemarin gitu loh. Tetapi ada orang-orang yang merasa kami tidak merasa merdeka. Kami terintimidasi. Kami selalu dihantui oleh rasa ketakutan. Ini kan dilematis buat semua bangsa ya. Bukan hanya Indonesia, mungkin buat semua bangsa yang merasakan seperti ini. Ya. Nah, jadi menurut saya ini, apa yang Pak Dwi tadi sampaikan pandangan di lapangan, berikut dengan pandangan Pak Dwi secara umum, itu sepertinya ada motif ekonomi itu menjadi lebih dominan gitu. Dari sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan dengan adanya relokasi. Begitu Pak. Ya tentu pasti pertama adalah motifnya adalah untuk ekonomi. Karena dengan meningkatnya nilai ekonomi ya, tentu kita akan bisa lebih mengembangkan pembangunan ini tanpa hutang gitu. Apakah keuntungan untuk negara? Kita berharap seperti itu. Mestinya investasi ini yang kita harapkan ada untuk keuntungan negara. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia yang sudah hidup, usia saya sekarang sudah 63 tahun. 62. Nanti 1 Oktober 63. Iya. Saya kan bisa merasakan, walaupun saya hidup sebentar di zaman Bung Karno, Pak Harto, semua presiden kan berarti ini kan? Yes. Mungkin kita juga sama nih ya, usia-usia hampir sama. Yeah. Kan kita bisa lihat bagaimana kita merasakan perbedaan-perbedaannya ini. Gitu. Nah, sekarang dengan pertanyaan apakah ini memang untuk meningkatkan ekonomi, saya berharap begitu ya, tapi saya masih ragu. Masih ragu. Apakah ini untuk kepentingan oligarki, ya? Apakah memang ini untuk kepentingan negara, kepentingan nasional, kepentingan negara tentu untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, ya. Untuk meningkatkan kesejahteraan kan ekonomi harus meningkat dulu, Iya. baru bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya. Tapi kalau ini hanya untuk segelintir orang atau untuk kelompok-kelompok oligarki, kita nggak bisa. Tetap kapanpun hidup kita akan seperti ini. Masyarakat yang miskin tetap akan, Iya. ya tetap hidupnya akan seperti itu. Tetap seperti itu. Bahkan bisa jadi mungkin lebih miskin. Makanya dibilang orang miskin dipelihara negara. Maksudnya dipelihara begitu maksudnya. Orang miskinnya tetap ada. Dipelihara kemiskinan, Nah, tidak dientas. nah itu dia. jangan sampai pengertian orang miskin dipelihara negara, miskin yang dipelihara, gitu kan? Ya. Ya kapan mau jadi sejahtera kalau miskinnya dipelihara? Iya, ya. Ini menarik memang. Tapi saya ingin bergeser di perspektif lain terkait dengan kasus ini. Bung Wahyudi, tadi disampaikan ada proses yang tidak standar dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap warga. Misalnya tadi dikatakan ada surat keputusan wali kota ya tahun 2004. Tapi ternyata sekarang yang terjadi adalah tadi itu seperti relokasi tapi menjadi invasi. Menurut pengamatan Bung Wahyudi sebagai ahli pemerintahan, bagaimana menurut Bung terkait dengan hal ini? Ya sebenarnya begini, masyarakat itu kan biasanya ngikut saja apa yang dimaui oleh pemerintah. Sepanjang mereka tidak diganggu kehidupannya, tidak diganggu kenyamanannya, dan mereka mendapatkan benefit dari suatu pembangunan. Itu sebenarnya tidak ada masalah mereka. Apalagi masyarakat orang Indonesia ini kan baik-baik semua. Tidak ada lah yang mau melawan negara itu, tidak ada saya lihat. Nah, persoalan berikut adalah yang muncul adalah ketika kebijakan suatu pemerintahan itu bukan untuk mensejahterakan, justru mengganggu. Gitu. Kalaupun tadi dibilang ini kan demi pembangunan, demi investasi, demi meningkatkan kesejahteraan. Tapi fakta yang terjadi, kesejahteraan belum tentu dicapai. Tapi yang sudah pasti dirasakan adalah penggusuran, penindasan, intimidasi, bahkan perampasan tanah yang mereka miliki. Nah itu yang itu efek di awal udah pasti kelihatannya itu. Inilah yang saya lihat masyarakat merasakan itu sehingga terjadilah penolakan. Walaupun tadi dibilang pada dasarnya tidak menolak. Nah ini kalau menurut saya persoalan ini muncul karena kebijakan. Kebijakannya memang pertama tidak diformulasikan, betul-betul didirikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Kalau amanat konstitusi itu kan minimal melindungi dulu. Rakyat ini terlindungi. Kalau dia sudah hidup di situ sekian tahun, terlindungi keamanannya, terlindungi secara hukum, terlindungi secara legalitas, terlindungi secara kehidupannya dia, yang nelayan-nelayan, perkebun-perkebun dan seterusnya, terlindungi, tidak terganggu oleh perampokan, perompak dan seterusnya. Terlindungi dulu di situ, diamankan. Itu konstitusi mewajibkan itu. Jadi begitu ada suatu masyarakat, dia hidup di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan warga itu dicek bahwa dia betul-betul warga negara Indonesia, maka ada kewajiban konstitusi bagi seorang presiden, bagi seorang kepala negara, melakukan kebijakan melindungi mereka. Itu pertama. Sebelum mau rancang pembangunan dan seterusnya, tadi yang penting terlindungi dulu. Kedua, nah ini baru mencerdaskan dia. Jadi kewajiban konstitusi kedua kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau mereka sudah terlindungi, aman, bisa tinggal taruh di Rempang, maka supaya cerdas apa? Kebijakan berikutnya itu pendidikan. Bangunkan sekolah, bangunkan kampus, bangunkan sarana yang lain supaya mereka bisa belajar, meningkatkan taraf hidup, sekolah dan seterusnya. Itu untuk mencerdaskan amanat konstitusi kedua. Kalau ini tidak dilakukan, tidak melindungi, tidak mencerdaskan, ini sudah pelanggaran konstitusi. Mungkin kalau lebih bahasa kasar, pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Kan tidak melakukan amanat itu pengkhianat tuh. Mengkhianati konstitusi. Nah itu baru kedua, itu tidak dilakukan. Yang ketiga adalah mencerdaskan. Nah mencerdaskan inilah yang mungkin di perspektif pemerintah. Mensejahterakan. Mencerdaskan, kemudian mensejahterakan. Nah inilah mungkin di perspektif itu cara mensejahterakan adalah dengan meningkatkan ekonomi. Menghadirkan misalnya investasi. Padahal meningkatkan ekonomi kan belum tentu dengan investasi mereka meningkat. Berapa banyak investasi yang masuk, masyarakat lokal tergusur. Dan tidak bisa menikmati juga. Dan tidak bisa menikmati. Bahkan kalau kita bilang, misalnya saya kasih contoh di Papua yang sekian lama itu hadirnya Freeport. Di pinggiran lereng Gunung Freeport misalnya itu masih ada orang yang busung lapar. Masih ada orang stunting. Nah itu berarti
tidak menikmati. Dan inilah ciri-ciri pembangunan ekonomi kapitalis itu begitu. Berharap pada trickle down effect. Padahal dalam konsep ekonomi kapitalis kan mendapatkan keuntungan besar dengan pengorbanan seminim mungkin. Seminim mungkin. Sehingga kalau diharapkan net testnya itu ya paling sekecil mungkin gitu. Nah ini kalau investasi yang model begini, masyarakat yang sudah digusur, kalau tadi masyarakat kenapa, terlindungi tidak dapat, kecerdasannya tidak dapat, kesejahteraannya juga bisa tidak dapat. Nah ini yang saya bilang bahwa ini amanat konstitusi tidak dijalankan dengan baik. Kalau taruhlah Pak Jokowi ingin melaksanakan amanat konstitusi, minimal direncanakan dengan betul. Bahwa oke lah kalau mau melindungi dulu. Kedua, mencerdaskan dulu. Nah, kalau memasukkan investasi, hitung dulu efeknya apa kepada mereka. Jangan membangun investasi tapi merugikan rakyat sudah, keuntungannya belum tentu dapat. Nah, ini kan sudah menyusahkan rakyat, belum tentu mendapatkan keuntungannya. Bicara, ya rakyat kan harus membantu negara, berkorban demi bangsa dan negara. Itu kan yang sering keluar itu. Tapi kan kalau kita lihat kehadiran masyarakat di Rempang, itu ada jauh sebelum negara ada. Jauh sebelum Pak Jokowi terpilih sebagai presiden. Bahkan ketika kampanye itu sempat dalam videonya itu direkam bahwa akan menjanjikan diberikan legalitas ataupun sertifikat. Bahkan tidak lama-lama, cukup 3 bulan kalau janji gitu. Nah itu dicek lagi apakah janji itu dipenuhi atau tidak. Apakah sudah dapat, tadi yang bilang 16 titik ataupun ada sekitar berapa kampung di situ yang sudah dapat disertifikatkan atau belum. Apalagi sudah dikasihkan SK wali kota bahwa itu sebagai tempat kampung tua yang memang dalam konteks historical atau sejarahnya itu memang harus dijaga, dilestarikan. Kan sama ya, kita di Jakarta juga ada daerah-daerah yang di SK-kan untuk jadi daerah cagar budaya, termasuk bangunannya pun tidak boleh diubah gitu. Ya, banyak di Jakarta. Banyak kan gitu. Ya. Jadi kalaupun misalnya bangunan itu mau disewa oleh perusahaan, boleh pakai tapi tidak boleh merubah apapun. Ya. Gitu. Dan itu kan sebenarnya harus dipikirkan yang begitu. Kenapa nih masyarakat itu? Kedua, dalam konteks kebijakan publik ini ada masalah gitu. Masalahnya di mana? Kalau tadi dibilang bahwa dia akan dilakukan relokasi, apakah namanya? Ada yang bilang penggeseran, bukan penggusuran, pengosongan, bukan ada seterusnya, itu istilah-istilah yang muncul. Nah, saya lihat kebijakan ini yang ada, kalau saya menyebut kemarin 4 kebijakan yang akhirnya melahirkan kezaliman yang berlapis-lapis di Rempang. Kebijakan pertama adalah melakukan kebijakan yang sifatnya tidak pro rakyat tadi. Tidak dihitung ini betul nggak masyarakat ini cocok dengan kebijakan ini. Sehingga yang muncul adalah kedugaan tuh pro kepada oligarki itu, menguntungkan investasi, tapi masyarakat belum tentu untung. Oke lah, tidak dirugikan kan, tapi minimal sudah mulai nampak kerugiannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika kebijakan berikutnya adalah kezaliman yang berikutnya adalah legalitas. Yang masyarakat harusnya punya legalitas tadi tidak diberikan kan sampai sekarang kalau dibilang gitu. Pak Jokowi janji cukup 3 bulan menyelesaikan memberikan sertifikat, partainya kan banyak yang tidak dapat. Mungkin ada 1-2 yang dapat, tapi banyak yang tidak dapat. Ketiga, ini yang paling fatal kalau menurut saya. Ada kezaliman verbal situ yang dilakukan oleh pejabat. Nah, kalau kita ukur misalnya ada yang mengatakan akan dipiting misalnya. Ini rakyat itu. Artinya apa? Piting itu kalau di terminologi bahasa kan banyak yang mengulas itu. Bukan dirangkul, walaupun diklarifikasi dirangkul. Ini level pejabat menggunakan terminologi verbal yang zalimi rakyat. Jadi baru mendengar kalimatnya sudah merasa terzalimi gitu. Bukan merasa happy. Padahal pejabat yang baik ataupun penguasa yang baik itu kalaulah belum bisa mensejahterakan, belum bisa melindungi dengan baik, mencerdaskan, minimal jangan menyakiti dengan kata-kata gitu. Jadi itu kan menyakiti dengan kata-kata. Bahkan ada yang mengatakan akan dibuldoser. Makanya ada yang bilang itu di netizen kalau saya baca itu bagus-bagus itu. Ya mudah-mudahan cepat bertobat sebelum dipiting atau dibuldoser oleh malaikat gitu. Kan itu mengerikan itu. Apalagi doanya orang-orang yang sedang terzalimi, teraniaya itu makbul lah gitu. Ini yang menurut saya kita ingatkan kepada penguasa, baik itu pimpinan-pimpinan negara yang punya kewenangan, jangan sewenang-wenang terhadap masyarakat. Kalau belum bisa mensejahterakan mereka, jangan menyusahkan mereka. Kalau belum bisa sampai mensejahterakan mereka dengan tindakan atau kebijakan, jangan dengan kalimat menyakiti mereka. Jadi dengan kalimat menyakiti, kebijakannya menyakiti. Nah yang keempat itu yang saya bilang kezaliman berlapis itu, bukan hanya intimidasi dengan ucapan atau kalimat verbal, intimidasi dengan tadi yang disampaikan tadi.
pelaksanaan atau tindakan dengan mengirim pasukan polisi dengan seragam lengkap seolah-olah menghadapi musuh yang begitu banyak gitu. Seolah-olah ya kalau kita bilang ini masyarakat kita, kenapa harus mau dipiting atau harus gitu kira-kira ya, mau dibuldoser dan segala macam. Ini masyarakat kita. Tugas negara itu bukan membuldoser, bukan memiting, tetapi mensejahterakan mereka, melindungi mereka, mencerdaskan mereka. Itu kalau mau taat konstitusi gitu. Nah kalau tidak berarti ada pengkhianatan terhadap konstitusi. Oleh karenanya kita berharap pemimpin-pemimpin ini sadarlah kembali gitu, ke jalan yang benar. Jangan mengkhianati konstitusi. Fungsikan dia sebagai pelayan rasa masyarakat, sebagai pelindung masyarakat, sebagai pencerdas masyarakat, sebagai penyejahtera. Nah ini kalau itu. Kalau kita bandingkan di era-era yang sebelumnya, ini kan tidak seheboh sekarang. Masyarakat Rempang ini bukan tiba-tiba dia di situ mengganggu negara ini, enggak. Tadi setuju tadi. Mereka enggak pernah menolak sebenarnya itu. Kan enggak setuju pada dasarnya itu. Tapi kan tidak ada penjelasan, tidak ada negosiasi, tidak ada penjelasan yang rasional menurut mereka. Kalau ada saya pikir akan diserahkan. Karena dulu saya juga pernah jadi di kelurahan tuh, pejabat di kelurahan tuh, untuk meminta jalan kepada masyarakat membangun itu dikasihkan kok. Tidak harus mengganti rugi. Kalau mereka tahu ini jalan buat mereka dan berefek kesejahteraan mereka. Jadi masyarakat kita sebenarnya baik pada dasarnya. Tapi jadi tidak baik kalau kebijakannya memang buruk sehingga mereka merasa terzalimi, terancam, bahkan ada intimidasi dengan kalimat verbal, atau bahkan tadi intimidasi dengan tindakan dan kebijakan. Mengirim pasukan, apa fungsinya? Gitu. Kalau memang bicara baik-baik kan yang tim negosiasi yang didatangkan. Orang di Bali saja kita bisa ramah dengan turis dengan mengubah seragam polisi, seragam itu jadi baju batik misalnya kan, sehingga turis bisa nyaman. Ini kemarin dengan rakyat sendiri tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini menurut saya memang ada mindset yang agak bermasalah ketika menghadapi masyarakat. Dihadapinya dengan pasukan berseragam, lengkap dengan atribut, lengkap dengan alat-alat pelindung dan macam, kan menakutkan itu. Nah ini jadi bukan bernegosiasi kepada masyarakat, tapi memang siap menghadapi masyarakat. Jadi gara-gara kebijakan pejabat di pusat yang tidak pro rakyat, mengakibatkan kebijakan dari pejabat di daerah juga serba salah. Bahkan kan kalau saya dengar kalimat dari Pak Jokowi itu, intimidasi kepada aparat. Gitu. Bahwa kalau ada kepala kepolisian daerah ataupun kapolres dan seterusnya yang tidak bisa mengamankan kebijakan, ganti kan gitu maksudnya, atau dipinggirkan. Ini berarti kan ancaman buat aparat di daerah, sehingga mereka mau tidak mau all out dia menghadapi masyarakat, bukan melindungi lagi. Ini saya kira ini pangkal pertamanya yang kebijakan dari pusat. Jadi masalah besar di sini, sehingga kasihan, kalau saya kasihan juga aparat di daerah itu kan tidak ada pilihan. Dia kalau tidak melaksanakan bisa dipecat atau diganti, tapi kalau melaksanakan berhadapannya dengan rakyat. Padahal rakyat itu kan rakyat kita, yang harus kita jaga, kita lindungi. Nah, ini permasalahan seriusnya saya lihat di situ posisinya. Padahal saya ingin menceritakan sedikit sejarah. Jangankan menggusur sampai ribuan rumah warga. Di zaman Khalifah Umar, itu Amr bin As sebagai gubernur ingin menggusur satu saja rumah Yahudi. Itu tidak jadi gara-gara diadukan kepada Khalifah Umar. Dan Khalifah Umar menggores tulang unta lurus dengan pedangnya, diserahkan kepada gubernurnya lewat Yahudi tadi. Yahudi tadi menyampaikan itu, pesan itu kepada gubernur Amr bin As, dan Amr bin As gemetaran lalu membatalkan penggusuran yang dilakukan oleh timnya gitu. Padahal waktu itu tujuannya bukan untuk investasi pabrik, untuk investasi akhirat, yaitu membangun masjid supaya orang bisa beribadah. Itu pun dibatalkan. Itu sudah jelas itu untuk kebaikan. Ini untuk investasi yang untungnya belum tentu kita dapatkan oleh negara ini. Efek lingkungannya bisa jadi akan berdampak negatif gitu. Nah, apalagi berdampak kepada masyarakat. Itu masa sampai ribuan rumah mungkin akan tergusur. Oleh karena kalau berkaca dari sejarah tadi, ada kebijakan yang bisa kita ambil dari pelaksanaan sejarah pemerintahan Islam di masa Khalifah Umar tadi. Antum bisa baca di Golden Story of Umar itu. Bukunya bagus saya lihat itu. Mungkin bisa dibaca itu, kebijakan negara yang baik itu seperti apa. Menggusur satu rumah saja tidak boleh, apalagi menggusur banyak gitu. Ini apalagi kalau di ancaman lain di hadis Nabi itu kan dikategorikan, barang siapa mengambil tanpa hak sejengkal tanah saja, ini sejengkal ya, itu akan ditimpakan 7 lapis bumi di akhirat, ditimpakan. Jadi itu kalau cuma sejengkal, bagaimana kalau sampai
berapa kan? Hektaran. Hektaran coba, bahkan ribuan hektar. Ini mau jadi apa gitu. Nah, ini kalau dimensinya begitu. Jadi dimensi kesejahteraan tidak dapat, dimensi akhiratnya juga tidak dapat. Oleh karenanya menurut saya perlu kita ingatkan nih Pak Dwi ya, perlu kita ingatkan. Ini wujud kasih sayang kita kepada para pejabat sebenarnya. Iya. Kalau sekarang masih punya kewenangan, bisalah diubah kebijakan itu supaya jangan menyakiti rakyat. Doa orang-orang yang tersakit terzalimi itu makbul. Jangan sampai mereka angkat tangan dan berdoa. Dan saya berharap kepada masyarakat yang terzalimi, jangan melakukan anarkis. Kalau mereka melawan petugas kan masih bangsa kita juga sendiri, saudara-saudara kita sendiri. Ya kalaupun terzalimi, berdoa sajalah, angkat tangan kepada Allah. Mintakan apa? Mereka aparat ini diberi hidayah, pejabatnya diberi hidayah supaya cepat bertobat, tidak melakukan kezaliman. Kedua, mereka diberikan rahmat yang baik gitu ya, sehingga tidak terjadi. Tapi kalau mereka mau berzalim juga, serahkan kepada Allah. Allah akan lebih tahu hukuman yang tepat buat mereka. Ya mudah-mudahan negeri ini juga terlindung dari bencana ya, kira-kira gitu. Ya, baik. Jadi apa yang tadi beliau sampaikan adalah yang pertama ada kebijakan yang zalim. Kalau bahasa hukum terjadi pelanggaran terhadap hukum gitu. Nah, Pak Dwi ini kan ahli hukum. Kira-kira gimana melihat kasus pemerintah yang melanggar hukum, melanggar konstitusi bahkan itu, Pak Dwi? Iya. Saya mau menyambung cerita yang pertama tadi ya. Ada yang terputus. Saya lanjutkan dulu sedikit. Ya. Jadi di hari kedua itu, saya dengan Pak Amin Rais menuju ke sana. Ya. Di Rempang ya? Di satu lagi, desa apa tadi? Setelah Sambulong. kan ada desa Rempang yang pertama. Sembulang. Kami ke Sembulang dengan didampingi oleh Ketua Umum Partai Umat. Ya. Dihadiri oleh ratusan warga di sana, di satu masjid. Nggak lama, kami langsung berhentikan pertemuan itu. Karena luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa intelnya yang datang. Iya. Jadi intel yang datang bukan 1-2 orang, banyak sekali. Banyak. Kami langsung dapat informasi dari warga, termasuk Pak Amin, saya, dan saya melihat sendiri, oh intelnya luar biasa pada waktu itu. Memang mereka tidak memberhentikan acara itu, kami berhentikan sendiri. Kami nggak lanjutkan pada waktu itu. Iya. Gitu. Jadi bahkan ada salah satu, saya anggaplah salah satu orang di luar masyarakat Rempang yang sepertinya tampil sebagai negosiator. Jadi dia memberikan alternatif-alternatif penyelesaian seperti itu. Tapi saya yakin itu adalah orang suruhan dari pemerintah. Nah itu yang hari kedua ya saya ke sana itu. Ya. Memang cukup menegangkan dan mengasihkan. Tapi apapun alasannya, ini untuk kepentingan masyarakat, juga kepentingan bangsa dan negara, kita harus all out. Loh, ini juga kepentingan untuk bangsa dan negara kok katanya. Bangsa dan negara yang mana? Kan gitu pertanyaannya. Bangsa dan negara yang mana? Nah ini dalam waktu dekat, insya Allah, saya dengan tim akan mencoba kolaborasi, melakukan investigasi sampai sedalam-dalamnya kalau perlu. Itu dengan ombudsman, terus kemudian lembaga bantuan hukum, ya karena yang sudah masuk ke sana juga, ombudsman dan lembaga bantuan hukum, dan beberapa lembaga-lembaga lain ya, LSM lain yang peduli, ya termasuk lingkungan yang peduli dengan kasus Rempang ini. Gitu. Akan kita dalami terus ini sampai kita menemukan sebenarnya harus bagaimana ini dilaksanakan yang tidak merugikan masyarakat. Nah, pertanyaan Ustadz Nur tadi, kalau kita lihat dari hukum yang berlaku, banyak produk-produk hukum kita sekarang ini, kalau saya melihatnya memang tidak pro dengan kepentingan bangsa dan negara, katakanlah saya bilang. Tapi banyak pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Omnibus Law misalnya ya. Misalnya seperti itu.
terus kemudian Undang-undang Minerba. Undang-undang Minerba. Nampak sekali itu. Nampak sekali itu, betul. Nah, begitu juga dari ketentuan-ketentuan yang diberlakukan untuk untuk investasi ya. Iya. Kalau kita mau pelajari secara mendalam, ini kan banyak perubahan-perubahan nih, undang-undang nih, ya kan, diperbaiki, diperbaharui, ya kemudian ribut, keluarkan perpu dikuatkan menjadi undang-undang. Jadi bergulirnya di Indonesia ini seperti ini dan baru di pemerintahan ini ya. Saya merasakan baru di pemerintahan ini. Bahkan ada itu, keputusan MK yang diminta untuk merevisi undang-undang Omnibus Law itu selama 2 tahun diperbaiki, malah keluarnya perpu. Nah itu dia, makanya saya bilang, malah keluar perpu keluarnya. Gitu, ini kan aneh gitu lah. Ya kalau kita bahas panjang ya, tapi logika hukum kita udah mengatakan itu salah. Bukan logika hukum aja, tapi kita melihat dari konstitusi yang berlaku di negara kita dengan munculnya setelah putusan MK kemarin ya, diberi waktu 2 tahun untuk direvisi, kemudian dikeluarkan dengan perpu. Itu salah banget, saya bilang. Ya, ahli-ahli hukum dan ahli-ahli hukum tata negara sudah tahu itu. Ya, tapi dipaksakan terus kan. Akhirnya perpu itu menjadi undang-undang. Undang-undang nomor 6 tahun 2023. Iya. Begitu. Ya kan ini satu keanehan kalau menurut saya. Nah, kalau kita melihat dari kasus Rempang, kemudian kita kaitkan dengan undang-undang, saya belum banyak yang saya baca, tapi beberapa undang-undang yang saya baca banyak sekali bertabrakan memang. Banyak sekali bertabrakan. Belum kita dalami dengan undang-undang yang lain, kemudian mengenai turunannya kan dari undang-undang bisa aja peraturan pemerintah ya, terus kemudian bisa juga itu berupa peraturan menteri, itu biasanya ada turunan-turunan seperti itu. Nah ini mesti kita lacak terus nih, seperti apa. Kalau memang ini banyak yang bertentangan dengan undang-undang, atau sebaliknya undang-undang itu sendiri mengatur, tetapi ternyata isinya memang zolim gitu ya, tidak berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya kepada rakyat Rempang aja atau masyarakat Rempang, tetapi kepada bangsa dan negara. Saya pikir itu wajib kita melakukan keberatan terhadap isi undang-undang itu. Tetapi persoalannya sekarang, kalau kita mengajukan JR ke MK, judicial review, kita tuh menjadi ragu. Jujur aja, karena di sana ada ada siapa? Jawab sendiri. Ada siapa di sana? Kan gitu ya. Kalaupun diputuskan juga bisa keluar perpu lagi nanti malah. Nah, itu dia kan jadi seperti itu kan. Jadi bolak-balik dibikin bener-bener undang-undang di tempat kita ini dibikin kacau. Lembaga yudikatifnya juga dibikin tidak independen, kemudian undang-undangnya sendiri juga ganti-ganti ya, dibolak-balik, dan mereka menganggap apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap sah-sah aja. Mau itu bertabrakan dengan undang-undang yang lain. Kan di negara kita ini kan mungkin ratusan undang-undang ya. Ratusan undang-undang yang ada. Ketika membuat undang-undang yang baru, pertanyaannya, apakah sudah melakukan kajian-kajian terhadap undang-undang sebelumnya? Jangan-jangan mereka malas melakukan kajian. Gitu. Ya, baik Pak Dwi. Jadi intinya perundangan yang berlaku di negara kita ini sebagian besar itu termasuk kebijakan dolim. Saya katakan ya. Satu lagi tadi, ini kan kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita mengacu kepada negara hukum, mestinya kalau ada sengketa masyarakat dengan negara atau dengan pemerintah yang ada, semestinya kan diselesaikan di pengadilan. Jadi kalau belum ada penetapan ke pengadilan, mestinya rakyat jangan diganggu dulu. Nah, kalau saya melihat kasus di Rempang, ini belum ada masalah apa-apa. Kalaupun rakyat nggak setuju digusur, kan harusnya bisa mengadukan ke pengadilan bahwa
jangan dilakukan eksekusi dulu, jangan diganggu dulu, jangan diintimidasi dulu. Kecuali kalau memang sudah ada penetapan pengadilan misalnya. Tapi kan belum ada apa-apa sudah langsung main intimidasi. Saya pikir ini juga persoalan serius bahwa ketika bicara negara hukum tidak jadi negara hukum tapi negara kekuasaan. Betul. Jadi mahstat bukan rehstat lagi. Nah, ini yang mungkin yang nampak terakhir-akhirnya di pemerintahan rezim Jokowi ini, kita bergeser dari mahstat menuju kepada dari rehstat menuju kepada mahstat. Termasuk keluarnya Perpu yang disuruh MK untuk memperbaiki undang-undang Omnibus Law, malah keluar Perpu. Ini menunjukkan arogansi kekuasaan. Begitu kira. Ya, baik. Terakhir Pak Hakim, Pak Dwi Cahyo, kata terakhir dari Pak Dwi. Ya, kami tentu berharap sekali dengan pemerintah ya, bahwa pada prinsipnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tidak anti investasi. Tetapi mohon bahwa investasi yang masuk ke Indonesia harus memikirkan kepentingan-kepentingan rakyat, kepentingan-kepentingan bangsa dan negara. Harus juga memikirkan dan melihat sejauh mana mengganggu kedaulatan atau tidak. Itu penting sekali. Itu yang kami harapkan dari pemerintah. Mudah-mudahan sadar pemerintah. Baik. Emang sekarang nggak sadar apa? Terakhir dari Bang Wahyudi. Saya mengingatkan kepada semua pihak yang memegang kekuasaan dan punya kewenangan, jangan sewenang-wenang. Karena pada akhirnya juga kekuasaan akan pergi, kewenangan juga akan hilang, bahkan eksistensi sebagai manusia juga akan mati. Dan ketika mati itu maka tidak ada daya lagi, kecuali hanya tunggu di pengadilan akhirat. Oleh karenanya jangan sampai menyulitkan diri sendiri, jangan berbuat zalim, jangan sampai nanti di akhir dituntut oleh banyak orang untuk meminta keadilan. Oleh karena di sini berlakulah adil, hentikan kezaliman, taatlah kepada hukum yang sudah Allah turunkan, sehingga tidak terjadi kezaliman. Yang terjadi adalah tegak keadilan. Oleh karenanya selagi masih ada waktu, selagi masih ada umur, selagi masih ada kewenangan, gunakan kewenangan, kesempatan itu sebaik-baiknya untuk melayani rakyat, melindunginya, dan buat keadilan di muka bumi ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bung Wahyudi, terima kasih Pak Dwi Cahyo. Pemirsa Bincang Perubahan Channel yang berbahagia dimanapun Anda berada. Akhir dari diskusi kita kali ini, mudah-mudahan bisa menjadikan referensi kita untuk melihat kasus Pulau Rempang. Dari sisi hukum tadi sudah disampaikan, fakta juga disampaikan, kemudian dari sisi Islam, termasuk bagaimana Islam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan sengketa lahan. Saya akhiri diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.